Baik, karena sudah semua, sebagian besar sudah masuk, sudah quorum, perwakilan yang dari Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa juga sudah masuk. Mungkin baiknya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan atas perkenan Allah kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama secara virtual untuk pengajian pagi atau malam hari ini. Pengajian Calgary berinisiatif untuk mengadakan pengajian ini dalam rangka menyambut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan menyambut tahun baru Islam yang baru saja kita lewati. Alhamdulillah sekali lagi kita bersama dengan kita semua sudah hadir perwakilan dari pengajian Calgary, Bapak Irfan, dari pengajian Edmonton Bapak Rendra, dari pengajian Montreal Bapak Sigit, dari pengajian Ottawa Bapak Bani dan Bapak Iwan. Alhamdulillah juga kita sudah ditemani juga oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Bapak Abdul Qadir Jailani dan Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Ibu Tuti Irman. Supaya untuk menghemat waktu saja, di agenda kita pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haidar. Haidar ini salah satu anggota pengajian pemuda kita di Calgary. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Haidar. Silakan Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau baca surat At-Taubah ayat 36 to 38. Oke, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Terjemahannya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah
ketetapannya agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepadamu, berangkatlah di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sadaqallahul azim. Terima kasih Haidar, jazakallahu khair untuk tilawahnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selanjutnya kita gunakan roll call. Kita beri kesempatan pada perwakilan pengajian sekanada untuk menyapa jamaah sekalian menyambut tahun baru Muharram ini. Mungkin kita mulai dari Calgary dulu. Pada Kang Irfan, saya persilakan. Assalamualaikum Ibu-ibu, Bapak-bapak, pengajian di Calgary, di seluruh Kanada, juga kepada yang terhormat Bapak Duta Besar dan juga Ibu Konjen, dan juga kepada Ustadz Zaid Saidul Akbar. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan halakahnya. Kami dari pengajian Calgary mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijrah, maaf. Juga selamat hari Asyura bagi di Calgary hari ini masih adalah setelah hari Asyura, dan juga selamat kepada kita semua atas hari kemerdekaan 75 Republik Indonesia. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Silakan Pak Bimo. Terima kasih Kang Irfan. Selanjutnya saya kesempatan kepada Bapak Rendra mewakili pengajian Edmonton untuk menyapa jamaah sekalian. Pada Bapak Rendra, silakan. Di-unmute dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengajian Edmonton mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita akan lebih rajin beribadah, dan semoga kita semua jamaah pengajian Indonesia yang ada di Kanada ini semakin banyak kegiatannya seperti acara online ini. Sekali lagi terima kasih kepada pengajian Calgary yang mengorganize acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rendra, terima kasih. Kemudian ada Pak Bani atau Pak Iwan mungkin dari pengajian Edmonton. Silakan Pak. Pengajian Ottawa mungkin ya. Pengajian Ottawa, maaf. Silakan Pak Iwan kalau sudah siap. Monggo silakan Pak Bani, saya ngikut. Saya makmum. Ya tadi semua sudah sudah dikatakan semua. Saya juga nggak banyak mau bilang terima kasih atas pengajian Calgary untuk organize acara ini. Selamat tahun baru Hijriah. Selamat 75 tahun juga Indonesia kita merdeka. Dan ya segitu saja. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani dari Ottawa. Ada Bapak Sigit dari Montreal.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Montreal, atas nama pengajian Syiar Montreal, saya Sigit Afrianto menyampaikan selamat tahun baru Hijriah kepada rekan-rekan semua, saudara-saudaraku, dan juga pada tanggal 10 Asyura ini, saya juga mengucapkan doa agar Allah berkenan untuk melimpahkan taufik, hidayahnya, dan bantuannya kepada kita semua, warga negara Indonesia yang ada di Kanada, dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengajian Calgary yang telah berinisiatif untuk mengajukan pengajian lintas negara, lintas kota. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit, terima kasih. Berikutnya kita mohon perkenan Bapak Dubes, Bapak Abdul Qadir Jailani untuk memberikan sepatah dua kata kepada segenap jamaah Pak yang hadir malam atau pagi hari ini. Kepada Bapak Abdul Qadir Jailani dipersilakan. Yang terhormat saudara-saudara saya di warga negara Indonesia di Kanada dan Dr. Saidul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada keluarga pengajian Calgary sebagai inisiator kegiatan, dan selanjutnya penghargaan yang sama untuk para co-organizer acara ini, yaitu KJRI Vancouver dan Falcon Travel. Saya tentunya juga ingin menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustadz Dr. Saidul Akbar yang akan memberikan ulasan tentang kesehatan jasmani dan rohani bagi Muslim. Kita semua tentunya masih ingat dengan frase bahasa Latin yang sering kita dengar ketika kita masih sekolah di sekolah dasar dulu, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya pikiran yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Oleh karena itu, saya melihat topik pengajian malam hari ini, menurut hemat saya pribadi, adalah merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari kita semuanya. Kami melihat pokok bahasan tersebut sesuai dengan pokok kegiatan yang mengkaitkan tema tersebut dalam suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75 dan menyambut tahun baru Islam 1422 Hijriah. Hal ini sangat relevan dengan situasi saat ini ketika kita semua hidup dalam bayang-bayang pandemi. Pandemi adalah persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini. Untuk menghadapi wabah tersebut, upaya preventif lebih penting daripada upaya kuratif. Upaya pencegahan tersebut tentunya harus berangkat dari kesehatan rohani dan jasmani yang bermuara pada upaya meningkatkan imunitas tubuh kita masing-masing. Materi yang akan disampaikan oleh Dr. Saidul Akbar perlu kita simak secara baik-baik, terutama yang mengenai pola hidup sehat berdasarkan prinsip dan tradisi Islam. Di sini kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Islam tidak hanya mengenai persoalan ibadah saja, melainkan juga mencakup berbagai hal tentang kehidupan manusia, termasuk bagaimana kita mewujudkan hidup yang sehat. Saya mendengar bahwa Dr. Saidul Akbar dari berbagai sumber menyarankan agar kita mengurangi makan daging dan berbagai tips hidup sehat lainnya yang bersumber pada perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah, saya dalam beberapa tahun ini juga berusaha menjadi seorang vegetarian, dan kebetulan saya juga merasakan banyak manfaatnya, dan saya berdoa semoga saya dapat terus melakukannya.
akhirul kalam, perkenankan saya mengembalikan acara ini kepada pihak penyelenggara untuk segera membuka kesempatan bagi Ustadz dan Dr. Zadul Akbar untuk menyampaikan materinya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes. Terima kasih sekali lagi. Dalam rangka menghemat waktu, mungkin langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Zadul Akbar untuk menyampaikan materi malam atau pagi hari ini. Tema kita adalah puasa ala Rasulullah untuk membangun Muslim yang sehat, rohani dan jasmani. Kepada Ustadz Zadul Akbar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Puji-pujian kita, sanjungan kita, segala perasaan kerinduan dan penghambaan kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb, Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha menciptakan alam semesta ini, yang Maha menghidupkan kita di pagi hari atau mungkin malam hari di sana. Segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan untuk kita untuk taubat, hidup kembali di atas muka bumi ini dan beribadah kepadanya. Karena seorang hamba atau manusia diciptakan Allah tidak lain tidak bukan seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Allah. Maka kebahagiaan tertinggi seorang hamba bukanlah kebahagiaan yang sifatnya duniawi atau fisik, tapi kebahagiaan karena dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menyembahnya, mengabdi kepadanya, menjadi hambanya. Itulah kebahagiaan yang tertinggi, yang harusnya menjadi rasa syukur, yang menjadi semangat kita setiap harinya. Maka alhamdulillah adalah kata yang mewakili itu semua yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mudah-mudahan dengan itu seseorang itu ditambahkan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita tidak melupakan dan harus kita terus ingat bahwa apa yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari perjuangan manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan. Manusia yang kita bisa menteladani beliau sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang rekan bisnis, sebagai apapun yang dibutuhkan role model manusia tersebut sudah Allah sempurnakan. Dan bahkan Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau Muhammad SAW adalah orang yang berbudi pekerti yang sangat mulia. Dan itulah yang harus kita sampaikan kepada Allah hari ini. Kita bersalawat kepada Nabi SAW, wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan kita ditambahkan terus rasa cinta, rasa sayang kita, rasa keinginan untuk terus menyampaikan agama ini, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan pagi hari ini di Indonesia dan malam hari mungkin di Kanada di sana. Dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan juga kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Bapak Abdul Qadir Jailani, dan juga mungkin hadir Ibu Konsulat Jenderal, Masya Allah, Alhamdulillah, dan semua peserta pengajian lintas negara atau lintas kota yang hadir hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah berkahi kita semua dan semoga Allah jadikan apa-apa yang saya sampaikan hari ini menjadi penguat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya waktu sebelum pandemi kemarin di bulan Maret ya, saya sudah ada undangan untuk hadir ke Toronto ya, Kanada seperti itu, tapi qadarullah ternyata
pandemi akhirnya dibatalkan. Saat itu bahkan rencana mau ada roadshow segala di sana gitu kan. Tapi subhanallah ya. Sekarang ketemunya via online dan bahkan Bapak Dubes pun bisa hadir. Masya Allah Bapak, semoga terus sehat ya Pak. Saya suka sekali lihat tadi display picture-nya. Saya pikir ini James Bond dari mana tadi. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suka sekali saya sudah mulai kita merasakan kebahagiaan ya, bahkan tersenyum pun kata Rasulullah adalah sebuah sedekah ya. Dan beberapa penelitian pun itu menyebutkan bahwa tersenyum atau tertawa saja itu bahkan bisa mengurangi risiko orang kena penyakit jantung atau stroke sampai 20% gitu kan. Jadi zaman sekarang ini banyak orang stres luar biasa. Senyumnya susahnya minta ampun ya. Bahkan yang lucunya itu senyumnya sama handphone saja. Jadi sama orang susah senyum, sama handphone senyum. Dia lihat-lihat video, dia lihat di handphone segala macam, akhirnya senyum-senyum sendiri. Ya, seperti itulah manusia modern zaman sekarang yang dalam Islam sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu tetap harus kita lakukan, ya. Nggak cukup hanya sekedar dengan handphone, pasti seperti itu. Nah, ala kulli hal Bapak sekalian, topik kita hari ini yang membahas tentang puasa ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau seandainya saya katakan umat Islam ya khususnya dan ya umat-umat lain pun sekarang sudah mulai melaksanakan ini sebenarnya banyak sekali penyakit bisa terselesaikan dengan puasa. Karena tadi kan puasa ya. Kalau dibilang puasa ala Rasulullah, kita nggak bisa puasa ala Rasulullah. Karena Rasulullah itu puasanya wisol. Puasa wisol nanti itu ya bisa tiap hari puasanya. Kalau kita nggak boleh. Kita hanya dibenarkan itu mentok-mentoknya mungkin bahasa kita itu hanya puasa berselang-seling sehari yang kita kenal dengan puasa Daud. Dan sedikit mungkin saya mungkin koreksilah Pak Dubes tadi ya, maaf. Jadi saya juga tahu Pak Abdul Qadir ya tentang kita mungkin semua udah tahu lah kata-kata mensana in corpore sano itu. Cuman memang menariknya dalam Islam itu tidak terpakai itu. Ya, kenapa? Itu konsep sehatnya orang di luar sana. Karena memang konsep sehat dalam Islam adalah konsep sehat yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawi. Yang Nabi mengatakan, iza solaha jasadu kulluhu, wa iza fasada jasadu kulluhu. Ala wahya qalbi, kata Nabi. Ketahuilah, kata Nabi, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak, rusaklah semua. Jadi kalau daging itu baik, fisiknya pun ikut-ikutan baik. Kalau daging itu rusak, maka fisiknya pun ikutan rusak. Ala wahya qalb, kata Nabi SAW. Dan ketahuilah daging itu adalah kolbu, hati. Jadi konsep sehat dalam Islam, ya bukan yang kita kenal zaman SD, SMP itu, yaitu dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, maka itu sudah lama tuh nggak kepake lagi mungkin. Kita karena mungkin dulu nggak belajar hadisnya. Ya, kalau sekarang kita sudah tahu, maka kita harus koreksi. Kenapa? Karena memang kalau konsepnya adalah dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, maka nanti kita akan kebingungan kalau main-main ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, Bapak Ibu sekalian, orang-orangnya fisiknya sehat semua, kebanyakan sehat, jarang ada penyakit fisik, tapi jiwanya bermasalah. Ya, maka itu sebabnya beberapa ulama menyebutkan bahkan membuat buku-buku penting tentang bagaimana membahas kolbu ini. Ya, kita kenal dengan Tazkiyatun Nafs yang dikalang oleh seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya, yang mengarang tentang kitab manajemen hati, manajemen kolbu. Nah, jadi mungkin ini perlu kita perlu kita revisi sedikit supaya nanti nggak keliru. Sebab apa? Karena memang kalau dalam ulama-ulama dalam Islam, ya ulama-ulama Islam itu memang semuanya menyebutkan hati itu, kolbu itu adalah panglimanya. Pertanyaan ini kolbu ini atau hati ini apa gitu kan? Apakah dia liver? Apakah dia apa? Tapi kalau dalam hadis disebutkan itu kan daging. Mudghah itu daging. Kalau kita bicara liver yang ada pada sebelah kanan tubuh kita ini, maksudnya dia konsistensinya itu terbuat dari darah. Kalau sebelah kiri ini dia kemungkinan besar kolbu itu ada pada jantung. Kemungkinan besar, saya nggak tahu juga. Karena Nabi tidak menunjuk. Cuma Nabi beberapa riwayat menyebutkan takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Berarti di sini kan jantung. Memang kalau konsistensi dari jantung adalah daging atau otot, dan jantung adalah organ yang paling
gampang berubah, sekalian. Paling gampang berubah. Itu sebabnya ada satu doa yang sering banget dibaca oleh Nabi SAW yang dijelaskan oleh Aisyah dalam hadisnya, radhiyallahu anha, dia katakan Nabi itu sering sekali membaca doa yaitu ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Rob yang membolak-balikan jantung, kolbu ya. Nah, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam ketaatan, dalam dalam agamamu ini, gitu kan. Subhanallah ya. Jadi itu salah satu doa penjaga hati. Ya, kalau bahasa kita mah ke zaman sekarang doa anti baper. Jadi kalau dibaper lagi nggak jelas, nggak baca tuh doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kenapa? Sebab kalau hati lagi gundah gelisah, Bapak sekalian, makanan pun tidak terasa enak. Minuman pun yang manis dikasih madu pun tidak terasa manis. Nanti yang lagi hatinya bermasalah, lagi masak pun ya juga akan bermasalah masakannya meskipun pakai dosis yang sama, takaran yang sama ketika dia memasak. Masya Allah. Jadi memang kata kuncinya pada kolbu tadi. Ya maka jagalah hati. Ya kalau di Indonesia ada Agim pernah bilang jagalah hati, ya benar. Jangan konoda, itu benar ya. Karena emang kunci di situ semua. Ibu-ibu yang masak katakanlah masakan buat suami atau anak-anak di rumah ya dalam keadaan hati lagi nggak enak, nggak tenang, nggak nyaman, tidak akan bisa mendapatkan rasa masakan yang asik. Coba aja. Kita katakanlah mau tamasya. Ya, tamasya itu katakanlah kemana lah ke tempat wisata gitu kan. Kemudian dalam keadaan hati yang gusar, gelisah juga sama, tidak akan kita bisa dapatkan. Memang kata kuncinya ada pada hati. Ya, maka tadi supaya hati ini tidak melebar kemana-mana karena dia kolbu itu sesuatu yang gampang sekali berubah. Kita marah sedikit, benci sedikit, emosi sedikit, kesal sedikit, fisiologis badan kita berubah. Ya, fisiologis badan kita berubah. Makanya ada hadis-hadis yang berhubungan dengan ini yang Nabi salah satunya, la taqdab, kata Nabi, la taqdab, jangan marah, walkal jannah, dan kau akan masuk surga. Karena ternyata orang yang marah, 2 menit marah, itu beberapa jam kemudian, kata beberapa ilmuwan, itu imunitasnya bisa turun. Termasuk juga orang yang cemas, kayak sekarang, pandemi kayak sekarang. Ya, orang cemas berlebihan, semua, bukan kita nggak waspada, perlu waspada, sangat waspada. Ya. Tapi jangan cemas, kalau udah cemas, imunitas pasti turun. Jadi saya mengutip ada kata-kata imunitas dari Bapak Dubes tadi, Masya Allah ya. Dan ini perlu kita kuatkan dulu sekalian ya, karena memang kalau sudah ngerti konsepnya, maka Islam itu memberikan fokus ya, konsentrasi yang sangat-sangat banyak berhubungan dengan kesehatan ya. Makanya tadi ayat yang saya baca tadi ya, ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang kita sering dengar waktu di Ramadan. Ayat yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik, kita lihat kita belajar dari ayat tadi Bapak sekalian. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa Allah mewajibkan ya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana. Coba lihat kata-kata itu. Sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini yang menarik. Mengapa menarik? Allah di situ menyebutkan. Jadi kalau kita bicara syariat para nabi dan rasul sekalian, ini menarik. Ya, para nabi dan rasul. Contoh mungkin kalau kita bicara syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya kalau mereka melakukan dosa, taubatnya mereka harus membunuh dirinya. Itu taubatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Ya. Dan banyak lagi yang lain ya, syariat-syariat yang tidak. Jadi kalau ada nabi atau rasul yang baru, maka syariat rasul sebelumnya itu akan dihapuskan. Ya, akan dihapuskan. Ya. Tapi menariknya dalam Islam ada syariat-syariat yang berlaku sejak adanya para nabi dan rasul ini yang tidak dihapus. Salah satunya adalah puasa. Buktinya apa? Buktinya ayat tadi Allah katakan sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kata-kata Allah kan min qablikum, kata Allah, sebelum kalian. Jadi sebenarnya sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada puasa. Cuma bentuk puasa kita tidak perlu tahu dan kita tidak tahu apa karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak jelaskan itu. Ya, jadi subhanallah ya. Kalau kita bicara, dan memang paket puasa dalam Islam ini, Bapak sekalian, sangat lengkap. Khususnya umat Rasulullah ini. Coba bayangkan, kalau ini diterapkan Bapak sekalian, Allahu Akbar. Ya, saya pernah ceritakan bahwa ada satu proses dalam tubuh kita itu namanya autolisis ya.
Otolisis itu tubuh kita itu dia lisis sendiri, hancur ya sendiri gitu kan, otolisis. Nah, otolisis ini Bapak sekalian, apoptosis, bukan apoptosis, dia makan ya. Itu terjadinya kurang lebih sekitar 11 sampai 14 hari. Apoptosis, dia memakan sel-sel yang rusak. Nah, kalau kita ambil, waktu saya mikir-mikir, ini apa hikmah puasa? Kok tiba-tiba, apa hikmah Allah memberikan puasa ini 30 hari Ramadan? Ternyata saya dapat jawabannya dari situ. Dapat jawabannya dari situ. Kenapa jawabannya itu? Karena memang kita dalam Islam, kita disuruh mikir. Afala ta'qilun, kata Allah. Nggak mikir, kata Allah. Afala yatadabbarun, nggak mentadaburi. Afala yubsirun, afala nggak lihat. Itu menarik. Jadi ternyata apoptosis itu, Bapak sekalian, itu subhanallah kalau diambil tengahnya sekitar 12 hari, maka nanti Anda akan ketemu 365 dibagi 12. Ya, 365 dibagi 12 dan ketemulah angka 30, kurang lebih lah. Kurang lebih 30 hari. Maka sebenarnya kalau kita bicara puasa Ramadan ya, kita bicara puasa Ramadan yang paling maksimal puasa itu sebenarnya muslim tidak muslim dia sebenarnya 1 tahun dia kudu puasa 30 hari supaya proses apoptosis, autofagi, otolisis ini yang sel-sel memakan sel-sel rusak itu bisa terwujudkan atau terlaksana dengan baik tanpa ada pengganggu dari makanan. Itu sebabnya para sahabat-sahabat yang radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu ketika bulan Ramadan habis berbuka puasa nggak ribet dengan urusan makanan. Ya, nggak ribet dengan urusan karena sibuk dengan ibadah. Yang menariknya di Indonesia ya, itu kalau mungkin kita semua baca data-data ya, justru malah inflasi itu paling tinggi waktu Ramadan loh. Inflasi. Ya karena konsumerismenya meningkat luar biasa. Makanan berlebihan di mana-mana segala macam seperti itulah. Padahal sebenarnya Ramadan itu bukan bulan mikirin banyak makan lagi. Ramadan adalah bulan mikirin bagaimana memperbanyak amal ibadah. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kulihat seperti itu adanya dan kita pelan-pelan perbaikilah ya untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Islam ya khususnya. Dan umat-umat lain sekarang sudah mulai di Amerika itu Bapak sekalian, mereka nyebutnya kalau saya boleh cerita sedikit, Amerika, Kanada juga termasuk banyak klinik-klinik berpuasa, bahkan klinik puasa coba, Masya Allah. Ya, mereka punya namanya intermittent fasting, mereka punya namanya puasa berjeda, ya. Bahkan mereka mengatakan puasa berjeda itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, yang kita kenal dengan puasa Daud, itu efeknya ke badan itu luar biasa, Bapak sekalian. Jadi itu the most ultimate, ya boleh saya katakan the most ultimate fasting itu atau mungkin puasa tingkat tingginya kita umat Muhammad SAW ini adalah puasa Daud. Ya, maka kalau kita lihat, kalau boleh saya cerita sedikit, ada banyak paket puasa kita, banyak paket puasa kita. Ada 30 hari Ramadan. Lanjut lagi dengan 6 hari Syawal. Ya, kemudian lanjut lagi dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini puasa 13, 14, 15 yang ini ada risetnya juga bahwa ternyata puasa Ayyamul Bid 3 hari sebulan itu bisa menstimulus entire sistem imun kita. Ya, puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Yang puasa Senin Kamis ini pun sudah ada penelitiannya yang menyebutkan bahwa Masya Allah tabarakallah ternyata puasa 2 kali sepekan itu yang kita kadang puasa Senin Kamis itu bisa memunculkan satu gen atau sebuah mungkin mengaktifasi gen anti penuaan dalam tubuh kita. Ya, itu puasa Senin Kamis. Kemudian ada lagi puasa sunnah, ada puasa Asyura, ya ada puasa Arafah, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada 2 terakhir berarti ada puasa Daud ya, ada puasa Daud dan itu yang puasa tertinggi yang boleh kita kerjakan karena Nabi boleh berpuasa kalau Nabi SAW Bapak sekalian itu berpuasanya hampir tiap. Kalau ada makanan beliau makan, nggak ada makan beliau puasa. Itu menariknya. Itu sebabnya ya kita kan saya ya Anda semua ya laki-laki khususnya gitu kan perempuan juga pada akhirnya kita akan mengalami proses aging itu ya proses penuaan itu kita akan alami ya usia 40 kayak saya gitu kan 40 tahunan mungkin yang lain yang usia berapapun itu lama kelamaan juga akan menua itu sebabnya saya baru ngerti itu kenapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mungkin diukur usia biologisnya itu mungkin sangat muda. Kenapa? Rasulullah SAW adalah manusia yang hampir-hampir jarang pernah kenyang.
Itu sebabnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi menyebutkan bahwa Rasul itu ketika wafat, ubannya itu cuma 3, coba, Masya Allah. Uban Rasulullah itu cuma 3. Saya aja sudah mulai beruban ya sekarang ya, nggak kelihatan aja. Waktu wafat karena Nabi SAW, Bapak sekalian, hampir-hampir nggak pernah kenyang karena kenyang itu salah satu musuhnya iman. Ya, ada 5 penyebab lemahnya iman. Salah satunya, salah 2-nya adalah banyak makan atau berlebihan dalam urusan makan, dan yang keduanya banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu musuh atau lemahnya iman. Ya. Nah, baik, saya akan jelaskan insya Allah, semoga Allah mudahkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi atau bagaimana kita bisa menerapkan pola-pola puasa di era modern ini? Ya, karena memang Rasulullah itu subhanallah ya, dan para sahabat juga sama ya, mereka adalah generasi terbaik ya. Jadi kalau mau belajar ya belajarnya ke mereka sebenarnya. Jadi Bapak sekalian, intinya begini ya. Banyak makanan yang kita konsumsi saat ini ya, banyak makanan yang kita konsumsi saat ini itu cenderung menyebabkan peradangan atau inflamasi. Inflamasi atau bukan inflamasi, saya maksudnya bukan orang naik leukositosisnya atau mungkin naik leukosisnya seperti orang infeksi, bukan. Tapi pasangan gen ya, pasangan gen dalam tubuhnya itu, dalam sel itu sudah mulai terpisah. Sudah mulai terpisah sehingga sel itu meradang ya. Tanda-tanda sel meradang itu apa? Ya banyak, ya mudah lelah, mudah letih ya, susah tidur. Jadi sudah tidak seimbang lagi badannya. Ya. Jadi subhanallah ya. Lagi-lagi Bapak sekalian, kalau sudah ngerti nanti konsepnya, maka Anda nanti bisa ngatur badan Anda dengan sangat mudah. Kalau orang-orang dengan konsep puasa ini, insya Allah, dengan konsep puasa. Dan puasa ini sebenarnya adalah bentuk bentuk pendidikan ya, bentuk pendidikan buat kolbu sebenarnya. Ya. Karena jujur aja, kita semua, Anda semua, kalau diberi pilihan antara makan sama tidak makan, kita akan pasti pilih makan, Bu, Pak. Kita akan pasti pilih makan, ya. Kenapa? Karena kita ada nafsu. Supaya nggak makan terus-menerus, maka di-stop dengan cara puasa Ramadan. Supaya mau meningkat lagi imannya, puasa sunnah tuh. Kan begitu ceritanya. Maka problem puasa itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi niat dan kemauan seseorang untuk mau sebentar saja, ya beberapa hari saja atau mungkin beberapa jam saja menghentikan makan. Maka karena kan makan itu sesuatu yang menyenangkan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, pahala puasa itu nggak terbatas. Bahkan pahala sedekah udah jelas, pahala silaturahim sudah jelas. Tapi pahala puasa kata Allah apa? Puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Kenapa? Karena sang manusia mau meninggalkan kesenangan dunia yang salah satu yang sangat disenangi oleh manusia itu makan untukku kata Allah. Subhanallah Ibu sekalian. Ya. Jadi itu. Nah, baik. Bagaimana kita bisa memahami ini semua? Intinya begini ya, supaya pembahasan ini lebih gampang dicerna. Ya. Salah satu penyebab banyaknya peradangan dalam tubuh manusia atau lemahnya peradangan atau tingginya peradangan dalam tubuh manusia ya, inflamasi gitu kan, karena sebab makanan tadi dan juga karena masalah hormon ya. Baik, saya jelaskan begini. Bapak Ibu pernah, kalau Anda yang pernah ke Jepang ya, di Jepang itu ada kereta rel listrik ya, KRL lah mungkin bahasa kita di sini. Itu biasanya kalau pagi kan penuhnya minta ampun ya, ke kereta tuh penuhnya minta ampun. Nah, di depan kereta ini, sekalian, di depan kereta ini itu biasanya ada namanya petugas pengatur penumpang. Nah, petugas tadi itu adalah mendorong sang penumpang tadi untuk lebih masuk ke dalam, masuk lagi. Ya, jadi ada petugasnya, ada penumpangnya, keretanya udah penuh. Itu metafornya lah atau analoginya lah. Nah, petugas ini, Bapak sekalian, dalam tubuh kita namanya insulin. Petugas ini dalam tubuh kita namanya insulin. Penumpang ini namanya glukosa. Ya, namanya glukosa. Nah, baik, ini penjelasan ini kalau Bapak Ibu pahami, nanti insya Allah
banyak sekali penyakit yang Anda bisa kontrol, bahkan tangani, bahkan insya Allah sembuhkan dengan izin Allah dengan cara ini, dengan cara puasa ini. Jadi petugasnya itu adalah insulin, penumpangnya adalah glukosa. Nah, insulin berperan dalam tubuh manusia ini untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, sekarang masalahnya ya, masalahnya ada dua. Masalah pertama adalah insulinnya udah lemot, udah kecapean karena kebanyakan penumpang. Yang kedua memang masalahnya adalah penumpang yang kebanyakan. Ya, kebanyakan. Maka solusinya apa? Solusinya ya dua tadi, kuatkan petugas untuk mendorong, tapi pada akhirnya petugas juga akan keletihan, ya seperti kuda lah yang sudah capek gitu kan, dikebut lagi, disuruh lari lagi. Nah, begitulah insulin tubuh kita. Dan itulah pola pengobatan yang dipakai sekarang ya di dunia kedokteran secara umum ya, memasukkan insulin untuk bisa masukkan glukosa padahal pankreasnya sudah letih. Ya, maka solusinya sebenarnya apa? Ya tadi, kurangi penumpang, insulinnya dikuatin. Dengan cara apa? Ya simpelnya puasa. Puasa akan meningkatkan insulin. Kalau mungkin bahasa sekarang, sebagian besar, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar penyakit-penyakit diabetes tipe 2 misalkan ya kita bicara itu penyebabnya adalah sensitivitas insulin yang menurun, bahkan berkurang. Sehingga dia ada, cuman lemot. Ya, dia ada cuman lemot. Lemot nggak bisa dorongin penumpang masuk ke dalam sel atau dalam kereta tadi. Jadi sensitivitas insulinnya yang justru malah melemah ya. Penumpangnya juga cukup banyak gitu kan. Jadi kandungan gula dalam tubuhnya sudah cukup banyak dan petugasnya juga sudah bermasalah. Nah, sekarang itu diserap dulu sekarang. Itu konsep pertama dulu kita serap. Nah, konsep yang kedua yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang konsep bahwa ketika kita bicara glukosa ya, kita bicara glukosa Bapak Ibu sekalian, maka glukosa itu ketika harus untuk masuk ke dalam sel ya diubah menjadi glikogen, nah itu butuh insulin. Nah, ini ada dua kompartemen ya, ada dua kompartemen. Saya sebutnya kompartemen saja. Kalau Anda lihat kulkas ya, ada kulkas ini suhu ruang, ini kulkas. Kulkas itu ada freezernya, gampangnya gitu. Maka glukosa ya kita makan gitu kalau nggak kepake Bapak sekalian, dia akan disimpan jadi glikogen. Oke? Dia akan disimpan jadi glikogen. Glikogen kalau nggak disimpan atau nggak kepake lagi, dia akan disimpan jadi lemak. Ya, lemak itu ibarat kata di freezernya. Ya, lemak itu ibarat kata di freezernya. Si glikogen tadi ibarat kata ada di kulkasnya, di refrigerator lah gitu, kulkas lah bahasa kita. Ya. Jadi itu konsepnya. Jadi energi badan kita diambil di situ, glukosa, glikogen. Protein nggak bisa kita pakai sebagai bahan bakar langsung. Ya. Maka glukosa, glikogen atau lemak tadi kita bisa pakai. Nah, pertanyaannya kembali ke konsep ini tadi ya, penumpang tadi. Ya. Maka jadi dalam tubuh seseorang yang katakanlah kelebihan gula dan kelebihan atau terlalu banyak peradangan dalam tubuhnya, maka sebenarnya yang harus diperbaiki adalah sensitivitas insulinnya. Nah, sensitivitas insulin ini Bapak sekalian bisa diperbaiki dengan cara apa? Mengakses. Jadi mengakses bagian pada tubuhnya yang jarang kepake yaitu lemak. Ya, lemak. Tanda-tanda kita berlemak apa? Gampang. Kalau mau simpelnya ukur lingkar pinggang, lingkar perut gitu kan. Itu salah satunya. Atau mungkin diukur BMI-nya, kemudian massa otot segala macam bisa diukur semua itu. Ya. Nah, menariknya Bapak sekalian, bagaimana caranya supaya lemak ini bisa kita pakai? Ya, supaya lemak ini bisa kita pakai itu ternyata Bapak sekalian saya nyebutnya prolong fasting. Jadi prolong fasting. Jadi gini. Kalau Anda dari Jakarta ke Bandung misalkan lah contoh aja, itu memerlukan bensin misalkan 60 liter. Ya, memerlukan bensin 60 liter. Dan tangki mobil itu misalkan saja 50 liternya tangki utama, 10 liternya tangki cadangan. Nah, supaya
tangki cadangan ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa dipakai persis ketika sampai ke Bandung. Syaratnya apa? Atau caranya gimana? Jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Jangan isi bensin. Maka persis waktu sampai di Bandung nanti, Masya Allah nanti tangki cadangan pun akan kepakai. Nah, sama kayak tubuh kita. Ketika kita mengurangi makan saat berpuasa, atau puasanya diperpanjang setelah sebelumnya dibatalkan, maka bahan bakar tubuh kita di-switch dari glikogen tadi ke lemak. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, maka yang terjadi apa? Sensitivitas insulin akan meningkat. Pasti akan insya Allah terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian lemak hati juga akan menurun. Leptin itu hormon kenyang kita juga akan diturunkan. Peradangan pun akan diturunkan. Maka ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menyebutkan atau menyatakan bahwa ternyata orang-orang ya, jadi ada Dr. Umar Al-Faruq ya, dia salah satu ilmuwan Islam, dia katakan gini, hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Jadi intinya lapar. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Kata dia begitu. Nah, termasuk dalam konsep ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah sensitivitas insulin ini ditingkatkan dengan cara berpuasa, maka ibarat kata bahasa saya itu kita meriset badan. Jadi kayak misalkan di Indonesia sekarang puasa Senin, hari ini kan hari Senin, puasa Senin gitu kan. Orang yang berpuasa pada hari ini misalkan dan dia sahur jam 4 subuh tadi misalkan, kemudian dia berbuka pada jam 6 sore, ya sebenarnya tubuhnya pada 12 jam pertama saja sudah mengubah cadangan bahan bakarnya tadi dari glikogen ke lemak sebenarnya. Sudah mulai itu. Apalagi diperpanjang sampai 16 atau bahkan ada sampai 24 jam. Tidak makan tapi minum iya. Batalin puasa misalkan, habis itu dia puasa lagi gitu kan. Bahkan di dunia natural ya, atau mungkin di dunia, saya sebutnya natural karena nggak ada dalam Islam gitu kan. Itu ada namanya water fasting. Water fasting itu 24 jam itu hanya minum air aja. 24 jam minum air aja otomatis yang akan dibakar glikogen, lemak, glikogen, lemak, glikogen, lemak, otomatis apa? Kayak laptop lagi konslet, Pak, atau mungkin laptop lagi hang, kita pencet tombol lama dan nyala lagi. Nah, begitu tubuh kita kalau sampai 24 jam itu tidak ada makanan masuk dan diasup dengan air terus, dan insya Allah tidak akan bermasalah juga, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan seperti itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah-nya Bapak sekalian, konsep-konsep seperti ini sebenarnya atau mungkin hal-hal seperti ini sudah sangat-sangat jelas dijelaskan atau mungkin dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, dijelaskan tentang konsep puasanya. Jadi kalau ini ya dikerjakan baik-baik ya atau dikerjakan benar ya, berarti dalam suatu bulan itu bayangkan, saya pernah bikin tulisan, saya bilang paket pembersihan dalam Islam. Ya, paket pembersihan itu ada 8, ada 3, ada B. 8-nya berpuasa Senin Kamis 2 kali 4 8, 3-nya puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam. Saya kemarin barusan Zoom juga dengan beberapa dokter-dokter yang itu kita buka semua data-data tentang berbekam atau hijama atau cupping ini ya. Itu subhanallah datanya spektakuler luar biasa. Jadi dan itu ada urutan ya Bu sekalian. Ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada kita berpuasa pada tengah bulan 13, 14, 15 pada bulan Islam. Kemudian istirahat 1 hari pada 16-nya. Pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya, Nabi berpesan kepada kita dalam sebuah hadis hasan, seingat saya, Nabi katakan berbekamlah pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap bulannya, karena itu akan menyembuhkan penyakit. Nah, ini yang konsepnya saya buat waktu itu di tulisan saya di Instagram, seingat saya yang saya tulis itu BKM. Ya, bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan itu dengan puasa, keluarkan dengan cara berbekam, masukkan hal-hal yang halal dan thayyib kita masukkan dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau sudah ngerti konsep ini, ya Anda nanti bisa makan aja, ya tapi makannya diatur. Ya, makan bahkan satu buku lagi yang pernah saya baca itu seorang dokter di Jepang ya, dia dokter anti aging juga, dia menceritakan bahwa ternyata makan itu nggak perlu sering-sering, secukupnya aja. Ya, secukupnya, kalau perlu lapar makan, kalau nggak lapar nggak usah makan. Ya, seperti itulah.
Ya, bahkan dikatakan makan terbaik itu kapan? Kalau based on research-nya, ternyata makan terbaik itu adalah makan ala-ala Mediterranean. Maksudnya apa? Mereka makan di tengah hari, jam-jam 1, jam 2 gitu kan, sampai jam 3 atau jam 4. Disitulah makan dengan kondisi hormon lapar kita paling puncak, paling tinggi. Gitu. Ya, jadi makan dalam keadaan perut sedang kelaparan dan saat itu tubuh sedang bersiap ya untuk memakan sesuatu. Ya, memakan sesuatu. Sebabnya saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan, saya belum pernah ketemu riwayat, tapi benar ya, ketika kita makan itu memang bukan disunahkan, disarankan untuk memakan garam sedikit gitu. Ya, karena itu garam itu enzimnya. Atau Bapak sekalian kita menggunakan buah-buahan. Dalam Al-Quran itu jelaskan. Jadi buah-buahan itu dimakan sebelum makan berat. Jadi buah-buahan itu dimakan sebelum makan berat. Itulah yang apa namanya yang perlu kita pahami di sini ya. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi konsepnya adalah kalau kalori in sama kalori keluar ya, kalori in, kalori out-nya berimbang, ya stabil berat badannya. Kalau kita bicara berat badan. Tapi kalau kalori in lebih kecil daripada kalori out, ya maka akan turun berat badannya. Tapi kalau kalori in lebih besar daripada kalori out, ya otomatis akan gemuk orangnya. Dan obesitas itu sekalian bukan cuma masalah gemuk saja, tapi masalah peradangan atau inflamasi di setiap selnya itu akan sangat dominan. Ya. Maka salah satu cara yang paling mudah adalah dengan berpuasa. Itu tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada jamaah sekalian, bahwa paket puasa dalam Islam ini sangat komplit, sekalian. Paket puasa sangat komplit. Tinggal mau ambil paket yang mana. Ya, tinggal mau ambil paket yang mana. Ya, kalau paket yang terbaiknya, ya itu tadi puasa Daud. Puasa Daud itu sekalian itu luar biasa. Growth hormone ya. Growth hormone itu salah satu hormon yang sebenarnya dia munculnya di malam hari ya. Tapi dengan berpuasa dia juga terpicu, terstimulus untuk keluar. Kalau growth hormone sudah keluar, dia akan lagi-lagi memakanlah tanda kutip sel-sel yang rusak. Itu ya. Kemudian salah satu gen anti penuaan pun itu ternyata dengan puasa Senin Kamis saja sudah akan muncul. Apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Pun kalau sedang tidak berpuasa, coba mulai batasi dengan mulai terbiasa dengan rasa lapar. Karena kenapa? Karena rasa lapar itu bukan di perut tapi di pikiran. Rasa lapar itu bukan di perut tapi di pikiran. Penelitiannya begitu. Pernah dilakukan penelitian di Rusia, ya ternyata emang masalahnya itu bukan di perut, tapi di pikiran, Bapak sekalian. Kalau kita bisa kendalikan rasa lapar tadi, itu insya Allah kan damai sejahtera kita. Itu sebabnya saya pernah bilang gitu kan, teman-teman yang berpuasa, saya bilang gitu, coba waktu berpuasa itu misalkan atau lagi sahur lah gitu kan, itu minum air putih, makan kurma, minumnya zaitun katakanlah atau kacang-kacangan sedikit, lalu berdoa minta sama Allah, ya Allah cukupkan aku dengan makanan ini, sehingga aku bisa beribadah dan beraktivitas sampai sore hari menjelang berpuasa. Insya Allah akan cukup. Apalagi air yang diminum itu air zam-zam. Kalau ada air zam-zam. Karena air zam-zam itu 5 syuribalah. Kata Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, sesuai apa yang diniatkan. Seperti itu. Ya. Begitu Bapak sekalian, mungkin penjelasan saya tentang puasa ini ya. Jadi kalau buka ya, kita buka kitab-kitab pengobatan tentang puasa. Ini puasa adalah bentuk detoksifikasi yang paling bagus ya. Turunnya dari puasa ini adalah mulailah terbiasa dengan rasa lapar. Jangan pernah makan untuk kenyang, itu dia. Jangan pernah makan untuk kenyang karena Islam tidak mengajarkan makan kita untuk kenyang. Apakah ada dasarnya? Ada. Kata Nabi kita SAW, makanlah ya. Jadi kalau engkau perlu makan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ya, kalau sudah kita terapkan seperti itu, maka ketika mulai terasa akan kenyang, stop. Jangan diteruskan. Jangan makan untuk kenyang. Ya. Ya, saya kemarin sempat mengisi di salah satu BUMN lah, bank gitu kan. Itu saya takjub banget karena ada seorang bapak-bapak gitu, dokter saya menerapkan pola-pola dokter nih, dia bilang. Terus 3 bulan tuh hampir 20 kilo Pak Bu, turun berat badannya. Dan badannya fitnya minta ampun sekarang. Dia sekarang tinggal maintain aja.
Tinggal jaga badan aja sekarang beliau. Ya. Banyak lagi yang lain. Dan kalau kita bicara untuk puasa, untuk imunitas kayak zaman sekarang, wabah lagi pandemi kayak begini, perlu kita pahami Bu sekalian bahwa 80% imunitas kita itu dibentuknya di pencernaan oleh bakteri-bakteri yang ada. Ya, oleh bakteri-bakteri yang ada di pencernaan, dan tubuh kita secara umum jumlahnya triliunan. Maka puasa ya adalah bentuk peningkatan imunitas yang boleh saya katakan gratis dan murah meriah. Karena saat seorang sedang berpuasa, maka bakteri-bakteri tadi akan bekerja lebih efektif untuk membakar ya bahan bakar yang ada, dan itu akan menghasilkan antibodi. Jadi di zaman kayak sekarang ini, kalau mungkin saya boleh sarankan kepada saudara-saudara kaum muslimin ya, banyak-banyakin puasa aja, insya Allah akan luar biasa efeknya ke badan. Karena puasa itu meningkatkan imunitas. Yaitu proven gitu kan. Kalau bicara cuma kolesterol doang mah gampang lah, puasa tuh jelas menurunkan kolesterol gitu kan secara mekanisme fisiologisnya. Nurunin berat badan mah jelas. Asal apa? Asal buka sama sahurnya jangan seperti makan di hari yang lain. Yang jadi masalah adalah banyak orang, Bapak sekalian, ketika berpuasa Ramadan misalkan, ya jadi akhirnya berbuka dan sahur itu dijadikan ajang kalap-kalapan berjamaah gitu loh. Kalap berjamaah. Ya. Makan luar biasa makan gitu kan. Akhirnya apa? Tarawihnya ngantuk, sholat malamnya ngantuk. Padahal Ramadan adalah bulan mengurangi makan, dan kita emang nggak boleh banyak-banyak makan, karena lagi-lagi disampaikan banyak makan tuh melemahkan iman, ya banyak makan melemahkan iman. Ya, jangan pernah terlalu banyak makan. Ya. Kemudian tadi saya sempat mendengar Bapak Dubes juga menceritakan tentang vegetarian ya. Nah kita mungkin perlu kita kuatkan juga. Memang makan daging berlebihan nggak boleh, ya. Tapi Islam itu tidak membolehkan kita menjadi vegetarian. Jangan jadi vegetarian. Kenapa? Dasarnya cuma satu. Karena Nabi kita makan daging. Gitu. Bahkan daging yang paling baik dimakan Rasulullah adalah daging kambing. Jadi jangan takut makan daging kambing. Kalau di sana ada acara-acara, nggak apa-apa makan daging, asal jangan berlebihan. Jadi kalau tadi beliau mengatakan sudah mulai vegetarian, saya menganggapnya mungkin lebih banyak sayur dan buah gitu Pak, ya mudah-mudahan sih. Tapi jangan tinggalin daging Pak, bahaya. Sebab kalau daging itu ditinggalkan, itu efeknya ke badan banyak sekali kata ulama. Ya, bahkan ada Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seseorang yang makan daging 30 hari kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dikatakan itu dia akan kehilangan, bahasa beliau, bahasa ulama kan gitu, bahasa langit, kehilangan kelaki-lakiannya kata dia. Karena seseorang itu akan sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi kan daging-dagingan itu sifatnya panas secara umum sih ya, daging kambing, sapi, ikan segala macam ya. Tapi porsinya ya kalau kita baca dalam surat An-Naba ada itu ya. An-Naba itu saya pernah tulis juga, itu kita bagi menjadi tiga porsi piring itu kita bagi 3. 4/6-nya adalah sayuran dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya adalah biji-bijian. 1/6-nya adalah protein. Itu konsepnya. Jadi 80% mungkin kalau Pak Dubes mau cobain nanti 80% menu yang dimakan ya dominannya plant based. Itu keren tuh. Tapi 20%-nya masuk ke daging-daging yang protein hewan ya. Seperti itu. Jadi itu akan jauh lebih powerful gitu kan. Jadi makan tetap ada dagingnya sedikit ya, mungkin meskipun ada suatu dokter di New York ya, dokter Jepang. Dia cerita begini. Ini hipotesis beliau dan pemahaman beliau, tapi masuk akal juga menurut saya. Dia bilang gini, Bapak Ibu, dia bilang dalam bukunya gitu kan, dia bilang kita memiliki gigi. Gigi kita itu jumlahnya 32 kata dia. 32. Nah, kalau gigi itu dibagi, maka ada 28 gigi seri dan gigi geraham, dan 4 gigi taring, kata dia. Jadi 28 gigi seri sama gigi geraham dan 4 gigi taring. Kita udah tahu fungsi gigi taring kan untuk protein hewan, mengoyak, merobek yang sifatnya daging. 28 gigi itu fungsinya adalah untuk fungsinya adalah untuk mengunyah, mencampur, mengaduk, mengolah. Dia bilang begini lah begitu. Dia bilang begini. Jadi sebenarnya konsep kalau Anda mau sehat itu berdasarkan pemahaman dia, karena dia seorang dokter bedah pencernaan gitu kan. Dia bilang isi
perut kita itu 85%-nya adalah sumber makanan dari nabati, dia bilang. 85% katanya. Dan 15%-nya baru hewani. Jadi kalau mungkin mau ngikutin versi idealnya, versi beliau ini, maka per minggu tuh makan daging cuma sekali. Jadi sebulan kan katakan 100% gitu kan, maka 1 minggu makan daging 1 kali, minggu depan sekali, cuma jadi totalnya 15%. Sisanya 85% itu lebih banyak protein nabatinya atau mungkin makanan-makanan bersumber nabati. Itu versi beliau. Kalau mau diikutin juga bagus sih, ya seperti itu. Jadi masya Allah ya, Bapak sekalian. Jadi dengan kita kenal puasa ini nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi kalau sekarang kan lagi tren-tren di dunia naturopati ya, itu namanya intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu sebenarnya dengan puasa sunnah udah cukup. Dengan puasa sunnah udah cukup. Ya, puasa sunnah Rasul yang Rasul ajarkan sudah sangat cukup intermittent fasting itu. Jadi masya Allah tabarakallah-nya itu kita bisa bisa lakukan lah dengan mudah. Ya kalau alergi itu obatnya apa? Banyakin aja puasanya, nanti alerginya hilang. Alergi itu bisa dengan berpuasa. Masya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa diterima dan mohon maaf atas salah khilaf katanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dan juga bisa diamalkan ya. Karena banyak jamaah-jamaah saya di sini pun yang masalah di reproduksi, itu pun saya anjurkan puasa karena puasa merupakan salah satu bentuk pembersihan reproduksi yang paling baik ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah baginda Nabi SAW. Dan banyak lagi manfaat yang lainnya yang mungkin kita bisa baca dalam buku-buku atau literatur yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Zaid untuk materinya. Luar biasa sekali, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan meladani gaya hidup yang sehat, puasa, perbaiki asupan diet kita, dan sebagainya. Kita mungkin masih ada waktu ini untuk sedikit Q&A untuk kalau ada pertanyaan dari jamaah. Dr. Zaid mungkin masih ada waktu, Dr. Zaid? Iya, silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa ada tombol untuk raise your hand itu di Zoom-nya, atau mungkin juga lewat chat juga silahkan. Nanti ke depan juga bisa bantu untuk moderasi nanti pertanyaannya. Tapi sementara ada Bu Linda di Calgary yang mau bertanya. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai keto diet yang lagi tren nih sekarang ini kan. Itu bagaimana dari segi kedokteran mengenai keto diet yang saya ikuti ini ada intermittent puasa juga. Makin lama kita berbuka puasa minimum sampai jam 1 siang itu makin bagus. Terus kalau menurut ajaran agamanya tuh Islam bagaimana? Karena kalau saya lagi kumpul-kumpul sama teman, terus saya nggak makan karbo, mereka tanya, Allah kan nyiptakan nasi, beras, kenapa nggak dimakan? Terus sampai dikeluarkan ada surat, apa tuh namanya, yang, apa sih, dia bilang, saya lupa. Nikmat apa yang kau dustakan itulah, seperti itu. Nah, background-nya saya ikut keto ini karena saya ada inflamasi. Kalau saya sholat itu dengkul saya udah mulai sakit awalnya. Terus saya mulai keto. Alhamdulillah 2 minggu terus baik. Dan saya merasa badan saya tuh fit dengan keto itu ya. Yang kedua, sejarah saya tuh high kolesterol selalu. Justru dengan saya makan protein terus, kolesterol saya tuh lebih terjaga gitu loh. Itu gimana? Pertanyaan saya 2, dari segi kesehatan sama dari segi agama Islam. Memang lebih bagus puasa, tapi di hari-hari nggak puasa itu, apakah keto diet itu bagus? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Silakan. Langsung jawab atau gimana? Silakan. Baik. Bismillah. Baik, memang ya di Indonesia juga sempat populer ya diet keto atau keto diet ini, Bu sekalian,
pada akhirnya ya kalau saya pribadi ya, kalau kita bicara diet ya, kembali ke ujung-ujungnya niat dietnya itu buat apa gitu kan. Kalau cuman sekedar menurunkan berat badan ya, saya juga ada bikin program ya, program ada saya tulis di Instagram itu hashtagnya 7 Days Challenge JSR. Itu juga program yang banyak sekali membuat turun berat badan, dan kalau berat badan sudah turun otomatis sebenarnya inflamasi apa segala macam itu akan berkurang. Nah, cuman ya saya juga banyak menemukan atau mendapatkan teman-teman mungkin ya orang lah yang memang akhirnya setelah mereka terus-menerus melakukan program diet ini ternyata emang ginjal juga bermasalah ya, ginjal bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena terlalu tinggi ya asupan protein ya, karena kan di keto kan biasanya asupan protein lemak kan terlalu berlebihan ya, bukan berlebihan, ditambahkan lah seperti itu. Jadi kalau saya pribadi secara kesimpulan jangka panjangnya, kalau saya menyarankan jangan keto. Kalau ibu mau turun berat badan silakan keto atau ikuti program saya tadi ya, jalankan itu. Dan terus apa kita makannya seperti apa? Ya kalau bahasa saya mah, kalau bahasa kerennya mungkin food combining lebih pas. Food combining lebih pas kalau saya. Ada banyak program diet sebenarnya ya, tapi kalau bagi saya yang agak cocok itu adalah food combining. Atau ada juga yang menggunakan basisnya adalah asam basa ya, diet asam basa gitu kan, itu juga bisa. Tapi kalau secara umum kesimpulan saya kalau keto ini kalau untuk jangka panjang saran saya jangan dikerjakan kalau saya boleh menyarankan ya. Karena tadi akan banyak ketakseimbangan pada organ kita yang terjadi akibat pola makan atau pola diet pada keto ini. Kembali aja ke food combining ya. Kita makan secukupnya, makan nggak berlebihan, ya ada karbonya tapi jangan karbo yang simplek ya. Masalah kan sekarang kan karbo yang dimakan tuh kebanyakan karbo simplek ya. Seperti pertanyaan kedua, nggak makan karbo, nanti kita nggak bersyukur segala macam. Masalahnya sekarang kondisi tubuhnya sudah berlebihan dengan karbohidrat. Ya sekarang justru malah ketika makan karbo, ya karbo yang simplek terutama gitu kan, glukosa refinasi gitu, itu justru malah tubuhnya makin berat gitu kan, malah justru lebih parah, lebih zolim kalau menurut saya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu ya tidak apa-apa, biarkan saja ya, karena saya pribadi memang nggak tiap hari makan nasi ya. Tapi kalau mau makan juga biasa saya akan pilih nasi-nasi atau beras-beras yang masih tinggi serat ya, seperti brown rice atau mungkin kalau di sini ada beras hitam, beras merah atau assorted rice yang berasnya itu macam-macam warna, itu saya makan ya. Jadi saya tidak meninggalkan karbo sama sekali. Kalau karbo tinggalkan sama sekali ya, juga tidak bagus ya, terutama bagi perempuan, karena bahan baku dari beberapa hormon kewanitaan pun adalah karbohidrat. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan dalil seperti itu ya enggak apa-apa. Silakan aja lah kalau saya gitu kan, karena hidup kita aja. Jadi kenapa nggak mau makan nasi? Karena saya sudah kebanyakan lemak gitu kan. Kenapa kebanyakan lemak? Karena banyak orang tidak tahu metabolisme glukosa. Nasi itu kan glukosa Bapak sekalian. Glukosa kalau tidak terpakai dalam tubuh kita disimpan jadi glikogen. Glikogen kalau tidak dipakai, dia akan disimpan jadi lemak. Jadi jangan pikir orang yang nggak makan lemak gaji itu juga akan aman-aman saja. Kalau seandainya dia mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi putih ini berlebihan. Ya. Nasi putih kalau memang mau cari nasi putih yang masih ada serat, karena nasi putih sebenarnya nggak masalah kalau bagi saya. Cuma masalah ketika dia sudah diputihkan, dibersihkan segala macam, itu masalahnya. Maka kalau kita bicara brown rice, dia masih ada vitaminnya, ya, vitaminnya, mineralnya, seratnya masih tinggi pada pada beras-beras coklat atau beras hitam atau beras merah, seperti itu. Jadi enggak tepat sih, agak kurang nyambung menurut saya, nyambungin fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi ibarat kata maaf orangnya sudah obesitas luar biasa, makan nasi berlebihan, dia nggak makan nasi karena memang supaya tidak berlemak atau tidak menambah lemak dalam tubuhnya, ya terus muncul dalil ini nggak nyambung menurut saya. Ya, gitulah Ibu ya, Masya Allah. Semoga sehat terus. Terima kasih Ustaz Said. Saya lihat pengajian Ottawa ada pertanyaan, tapi saya tadi ada pertanyaan titipan ini dari chat.
ada pertanyaan, Ustadz. Ada pendapat bahwa Rasulullah SAW menyarankan untuk tidak langsung minum setelah makan paling tidak selama 30 menit setelahnya untuk mencegah munculnya penyakit. Apa benar seperti itu atau mungkin ada pendapatnya dari Pak Ustadz? Silakan. Baik, Bismillah. Wallahu alam, saya belum pernah dapatkan hadis yang tentang itu gitu kan. Belum pernah baca juga apakah Nabi tidak langsung atau tidak minum setelah makan. Ya, tapi kalau dalam Al-Quran disebutkan wakulu washrobu wala tusrifu. Ya. Saya sempat diskusi dengan seorang ustadz juga. Jadi kan kata-kata tadi kan makan dan minumlah kalian. Di situ, jadi wa di situ tuh disebutkan sebagai wa penghubung gitu loh. Yang menghubungkan. Jadi artinya setelah makan tuh minum. Ya. Wallahu alam ya. Apakah ini maksudnya? Saya juga belum selesai diskusinya. Tapi kalau disampaikan apakah Rasulullah itu tidak langsung minum setelah makan, itu saya belum pernah ketemu hadisnya. Ada tapinya. Saya pribadi memang menganut pemahaman atau konsep ya bahwa memang sebaiknya tidak minum waktu makan. Sebaiknya tidak minum waktu makan. Ya, sebaiknya tidak minum waktu makan. Kenapa? Biarkan makanan itu tercerna dengan baik. Biarkan makanan itu tercerna dengan baik dalam tubuh kita. Ya. Akhirnya kalau ada minuman yang masuk, maka makanan tadi tidak akan tercerna, ya, tidak akan tercerna dengan baik. Gitu. Itu yang saya tahu ya, wallahu a'lam. Terima kasih, Pak Ustadz. Kita ke pengajian Ottawa dengan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Terima kasih atas sebelum saya bertanya, terima kasih jazakallah khair atas ceramahnya, ini bagus sekali, banyak informasinya. Pertanyaan saya mau tanya ada dua, lumayan panjang juga sih. Yang satu tentang sumber makanan-makanan yang baru nih, Pak Ustadz. Sekarang ada tiga yang saya mau tanya dari yang pertanyaan ini. Satu, sumber makanan kayak lab grown meat. Kayak sekarang kan banyak kayak Beyond Meat Burger gitu, nggak tahu kalau Ustadz pernah dengar atau enggak, tapi maksudnya meat yang daging yang ditumbuhkan dari lab gitu. Jadi atau hampir kayak plant based tapi nggak dari kayak bukan dari kayak tahu langsung gitu ya, maksudnya dari situ. Yang kedua itu alternatif protein yang datang dari seperti serangga-serangga kayak cricket gitu. Dari situ ada yang langsung jadi bubuk terus dimakan seperti kayak bar gitu, protein bar, atau seperti langsung kayak serangga langsung dimakan gitu, alternatif protein yang sekarang sudah menjadi populer katanya karena lebih produksinya itu lebih optimum lah daripada untuk daging sendiri. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua itu tentang yang saya pernah diberitahu itu untuk sebelum makan itu kalau makanannya panas itu dianjurkan dari hadis untuk tidak meniup makanannya gitu kalau panas, dan jangan ditiup atau bahkan makanannya sendiri jangan dipanaskan. Saya juga minta pendapat untuk yang ini juga. Sekian, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Baik, bismillah. Jadi tadi yang mengenai yang daging yang tadi yang awal sebutkan itu daging berbasiskan tumbuhan atau dia seperti apa? Saya belum pernah dengar juga sih masalahnya. Tapi kalau ya ada dua sih. Satu yang plant based, mereka membuat dari plant based juga saya sebenarnya belum ngeliat juga, cuma saya baru lihat di supermarket gitu ya. Jadi ada kayak daging gitu, mau burger atau apa, tapi dia bukan dari sapi ya, tapi maksudnya mereka itu ada yang dari plant based dibilangnya, ada juga yang bisa dibuat dari lab grown meat gitu. Jadi mereka ngebuat mungkin dari sel-sel apa yang terus ditumbuhkan dalam laboratorium daripada dari hewan ya langsung gitu. Jadi dari itu alternatif yang sekarang jadi lebih populer untuk orang-orang yang
mau suka makan daging tapi nggak mau langsung dari hewan gitu ya, untuk yang orang-orang vegan atau vegetarian juga populer dari sana situ. Yang satu lagi untuk dari yang datangnya dari serangga, ada yang langsung dijadiin bubuk dulu terus jadi makan seperti protein bar kayak coklat bar dari itu, atau ya langsung seragamnya sendiri kayak kriket atau apa, lupa saya bahasa Inggrisnya, kriket dimakan, digoreng langsung gitu. Itu hukumnya bagaimana? Baik, yang mungkin yang saya jawab yang itu aja ya, mungkin yang serangga ya. Serangga itu insya Allah nggak masalah sih kalau betul-betul serangga, karena di daerah Jawa kita tahu ya, di Indonesia itu juga saya punya dulu waktu masih sekolah juga ada teman-teman yang bikin gulai dari serangga gitu kan, dari laron ya. Laron itu juga itu sudah mulai, kalau itu sudah lama di Indonesia. Ya, kalau mereka makannya laron, tapi kalau serangga ya ada masalah, boleh juga dimakan. Cuman kalau yang nggak biasa kan kadang-kadang ya nggak cocok gitu seperti. Cuman kalau yang pertama tadi saya nggak tahu ini dibuatnya metode pembuatan seperti apa. Tapi kalau seandainya itu bentuk rekayasa genetik ya, rekayasa genetik contoh gini. Dia membiarkan, dia punya daging gitu kan, daging itu kan dibiarkan di kultur, kemudian untuk menciptakan daging lagi bukan dari sumber hewan atau bukan dari sumber tanaman, nah itu besar kemungkinan sudah rekayasa genetik. Seperti itu yang saya pahami. Jadi misalkan ada daging gitu kan, daging hewan gitu kan, dibuat lagi daging hewan dengan kontur tekstur yang sama dengan di lab gitu kan, dan bisa mendapatkan daging tanpa dari hewan, nah itu rekayasa. Kalau itu sih saran saya jangan dimakan. Ya termasuk juga tadi ya, kalau mungkin tumbuhan juga sama. Misalkan dia konsistensinya atau bentuknya, morfologinya kayak daging, tapi daging itu dibuat tanda kutip di lab, ya jangan dimakan. Ya kalau mau dapatkan sumber protein kan banyak sebenarnya. Protein itu dari spirulina juga protein ya. Kemudian dari alpukat juga ada proteinnya juga sama. Jadi kalau yang saya tahu seperti itu sih ya. Dan memang sekarang katanya tren ya, nanti daging itu direkayasa segala macam supaya tidak tinggi lemak, tidak tinggi apa gitu kan, dengan semua diproses di lab ya. Nah, itu mungkin kalau kayak begitu sih jangan. Termasuk juga saya pernah jelaskan juga, saya pribadi tidak menganut pemahaman seedless fruit ya. Jadi kalau buah-buahan yang nggak ada biji itu biasanya saya hindari ya. Kenapa saya hindari? Logikanya sederhana. Kalau seandainya buah itu nggak ada biji, contohnya jeruk gitu kan. Jeruk itu kan aslinya ditanamnya pakai bijinya, ya pakai bijinya. Sekarang kalau bijinya nggak ada, terus nanam jeruknya gimana gitu? Bibitnya dapat dari mana? Ya kemungkinan besar bibit jeruk itu sudah direkayasa supaya nggak ada bijinya gitu kan, sehingga ada orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan bibit dalam bentuk batang pohon. Jadi kalau cari anggur, ya anggur yang ada biji, cari jeruk yang ada biji, karena memang sunatullahnya kayak begitu. Allah menciptakannya kayak begitu. Apa yang sudah Allah ciptakan secara alami ya, ya makanlah yang itu gitu kan, seperti itu. Kecuali memang ada bentuk-bentuk pengolahan yang memang masih bisa diterima dan alami gitu kan, kayak teman saya gitu, dia bikin ada pertanian atau perkebunan buah gitu, itu ternyata ketika dia menggunakan pupuk organik dan pupuk itu ditambahkan atau dikurangkan gitu, itu rasa pada buahnya juga berbeda. Nah, itu lain cerita kalau itu ya, rasa kalau itu. Tapi kalau sudah bentuknya aneh-aneh, kemudian kita nggak bisa dapatkan dari dari tempat yang umum gitu kan, ya mendingan sih saran saya nggak usah. Kenapa tidak usah? Karena itu akan menjadi bagian dari gen kita. Makanan kita itu akan menjadi bagian dari gen. Kalau makanan yang bermasalah secara genetika, maka gen kita pun akan mendapatkan masalah tadi. Allah Ta'ala. Tadi Pak Ustadz menambahkan tadi ada pertanyaan yang kedua yang perihal tidak meniup makanan selagi panas. Oh iya, makanan panas tidak ditiup. Kalau penelitiannya saya belum ketemu sih ya, tapi ada beberapa yang mengatakan kalau justru malah makanan panas itu ditiup ya, itu akan ketemu gas ya, akan terbentuk gas ya, gas yang berbahaya katanya bagi tubuh kita ketika uap dari makanan ketemu dengan oksigen dari
mulut kita atau dari yang kita tiup itu. Itu menurut ini katanya, tapi saya belum baca penelitiannya. Nggak ada penelitiannya juga. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara hadis ya, yang harus kita pahami adalah ada tidak ada penelitian, ikutin saja. Ya, itu konsepnya. Jadi kalau dibilang Nabi melarang kita meniup makanan saat panas, ya ikutin saja. Ya, karena saya juga belum ketemu dasar risetnya apa, tapi kalau Nabi memerintahkan seperti itu, ya sudah kita samina wa ata'na aja. Ya penjelasan yang mungkin pernah saya baca gitu kan, yang ala-ala katanya itu ya itu tadi, dia terbentuk gas yang berbahaya kalau ketemu udara dari mulut kita dan makanan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Ini tadi ada mungkin masukan atau klarifikasi dari satu jamaah. Katanya tadi yang Beyond Meat itu daging dalam tanda kutip palsu yang dibuatnya dari soy base gitu, tapi nggak pakai rekayasa laboratorium gitu. Jadi walau alam lah, tapi mungkin nanti bisa kita follow up nanti apakah benar itu ada melibatkan rekayasa genetik atau tidak. Tapi ada tambahan input dari salah satu jamaah. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari jamaah, kalau ada sebelum kita tutup insya Allah. Silakan kalau ada jamaah, mungkin silakan kalau mau lewat chat silakan, atau ada raise your hand gitu, ada tombol kalau ada. Kalau tidak mungkin kita tutup dengan doa insya Allah. Cek lagi, tidak ada mungkin. Baik, kalau boleh minta perkenan Pak Ustadz Said memimpin kita dengan doa untuk menutup sesi malam ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulubana sarrif qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Said atas waktu dan materinya pagi hari ini atau malam hari ini. Semoga jemaah semua bisa menimba ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan manfaatnya yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi kepada jemaah-jemaah sekalian, kepada perwakilan pengajian Pagari, Edmonton, Ottawa dan Montreal, kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kanada di Ottawa dan Ibu Konjen di Vancouver atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami dari pengajian Kalkari mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.